Yang dukun santetnya tadi dikasih tahu lanjutannya nanti dukun santetnya habis maghrib aja. Soalnya kalau belum maghrib bahaya, gue juga takut. Ngeri. Hah? Hah? Pulang ke Cirebon. Keretanya. Hah? Oh ya udah masuk dulu deh sini deh. Iya deh masuk dulu. Panggil si itu bisa gak si Cepi suruh nganterin sampai naik keretanya di mana dia? Bekasi. Cepi suruh nganterin Cepi. Panggil Cepi. Mana dukun santetnya suruh masuk? Enggak, itu aja tuh yang dukun santet dulu biar dia nggak ketularan. Ya. Ibu duduk situ dulu. Ibu situ. Yuk sini kita lanjutkan lagi tahap kedua. Iya. Pak Sidik mana? Suruh nyiapin Cepi sama mobil bisa gak? Mau pulangnya kemana? Ke Cirebon. Naik apa? Dari sini naik Grab ke stasiun Bogor. Terus dari Bogor naik KLF ke Bekasi. Soalnya tiketnya pada kosong, jadi naiknya ke Bekasi nggak di Pasar Senen. Oh iya, panggilin Cepi pakai Kijang Innova suruh siapin. Pak Haji, maaf ya. Tadi yang uang dari Pak Haji saya sedekahin lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya, saya kasihin lagi 2 juta ke itu buat sedekah. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti ibu remes alat kelamin ibu. Ini tadi muntah-muntah banyak. Iya, kan pastilah. Iya. Jadi nanti kan si dukun santetnya tadi udah ngomong ya. Udah ngomong ya, nih saksinya dia ya. Jadi nanti lo pulang dari sini sembuh. Tadi dia ikrar mau nyabut santetnya. Jadi baju lo dipendem sama dia, bajunya dipendem ya. Baju bapaknya lo dipendem. Nanti sama dia mau angkat, nanti semuanya dikembaliin. Nah, nanti dia takut karmanya nih, Pak Haji, gue takut karmanya. Tenang, nanti lo berobat kemarin, ntar lo dibawa sama Umul, saya bilang gitu. Masa musuh gue? Iya udah, nanti disiapin. Nah nanti ibu keluarin isinya dengan cara tangan kiri ibu remes di alat kelamin ibu. Nah ibu tangan. Kalau dia datang ke saya nanti? Enggak. Di rumah ibu remes alat kelamin ibu. Tangan kiri. Yang kiri. Ibu ibu kobok di teko. Nih ibu kobok di teko. Nah habis kobok di teko nanti ibu minum. Nih air kobokannya. Ibu bikin pakai teko. Nah nanti lo kobok, lo bikin pakai teko gede. Remes alat kelamin lo, kobok di teko. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua santet yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Semua santet yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Oke? Nah, nanti air seteko diminum selama sehari. Diminum. Di one tuh beli Pak Haji. Ditambahin lagi kalau udah setengah ditambahin lagi. Ya, besok bikin lagi. Besok bikin lagi sampai 9 hari. Nanti santetnya keluar sendiri. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua santet yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Semua santet yang ada di anak suami keluar. Nanti keluar. Nanti lo gue kasih centong 3. Lo buat nyentongin kakinya, dia buat nyentongin matanya,
satu lagi buat nyentongin suaminya. Nanti sembuh. Tadi kan dukun santetnya ngomong gitu kan? Ya, dia mau tarik kan? Nah, dia karena kesel doang. Tapi dia tadi nangis. Dia nyesel ya. Dia nyesel. Tenang aja. Jadi nanti lo sehat. Gembira. Iya, ngimpi apa coba? Iya. Dukun santet takluk. Di kandang embe. Anak saya tuh, Mama. Oh, maaf ya Pak Haji, maaf. Tadi yang 1 jutanya suruh kasihin ke Wati, ngapain ngasihin ke dia? Iya. Uang. Ya iya Pak Haji. Iya, iya. Ya, mendingan buat sedekah, bener nggak Pak? Iya, iya, iya. Iya, ngapain kasihin ke dia? Iya. Maksudnya maaf ya, bukannya saya nggak mau, bukan dendam loh. Iya, Pak Haji. iya, iya, iya. Maksudnya saya nggak mau ada urusan sama orang kayak gituan. Iya. Kasihan nggak sih Pak Haji kayak gitu? Betul, betul. Dia tuh karena dendam aja sama ibu. Iya, nggak mau, Orang saya dendam tuh udah- tak. Saya udah nggak mau dendam, tapi saya nggak mau ada urusan sama orang kayak gituan. Ya udahlah, biarin aja gitu loh Pak. Boleh, yang Kalau penting. saya niat jahat mah dari dulu saya nyari dukun dibalikin ya Pak, buktinya. Ya udah. enggak ya. Jadi ibu nanti kobok alat kelamin ibu taruh di teko ya. Air tekonya diminum. Selama 9 hari. Nanti santetnya keluar sendiri. Ini matanya ya nanti Itu kan tadi nanti matanya ibu dijilat. Bangun tidur mesti sama ibu. itu nanti Tadi dukunnya ngomong nggak yang ngerjain kamu dia? ini Mas, Ya. Pak Haji boleh nggak saya Pak Haji lihat ini videonya rumah saya nggak ngerti. Saya kok kucing, oh Kan tadi ibu saya suruh ngencingin. iya, Bisa nggak? kok kucing pada mati Pak Haji. Ntar enggak. Kasihan kucing-kucing saya tuh sakit mata semua. Nanti enggak. Kasihan ya Allah. Sampai saya difitnah, sampainya saya nyupang kucing coba. Iya. Itu memang kerjaan tukang santet gitu. Nggak apa-apa. Difitnah, saya tukang nyupang kucing. Jadi Iya. suami istri nggak kerja tapi punya duit. Iya. Terus tanah saya nggak laku-laku Pak Haji. Iya, nanti enggak. Anterin sampai stasiun kereta api Bekasi. Iya. Kan naiknya dari Bekasi kan? Iya, Naik keretanya dari mana? dari Bekasi. Udah. Oh iya. Ibu udah disiapin sama Oh, terima kasih banyak. supir saya, nanti dianterin sampai stasiun kereta api Bekasi. Tinggal naik doang. Oke? Besok matanya normal ya. Tadi kan si dukun santetnya udah ngomong ya. Siapa? Biwarti. Nah, ibu juga udah tahu tadi. Jadi ibu kerjanya dikencingin tuh tanahnya ibu selama 99 hari. Nanti keluar tuh, santetnya keluar semua. Oke? Sip, terkabul. Banyak. Sembuh ya. Terima kasih banyak. Ya. Pak Haji sehat. Ya, sehat. Bawa 3. Yuk, ibu sini. Dukun santet mau pulang. Anterin dulu tuntun sampai naik mobil tuh si dukun santet. Ayo duduk. Sini. Sini. Ibu sebelah sini. Ini siapa? Ini siapa? Ini ibunya, ini anaknya. Oh iya. Ibu duduk sini. Ibu duduk sini. Ya. Pegang mic-nya. Ibu masalahnya apa? Ini Pak. Ini Pak Haji, masalahnya kami ngontrak toko jualan toko bangunan. Sudah 10 tahun. 1 tahunnya 50 juta. Jadi 10 tahun 500 juta. Berjalan dengan baik. Ini khusus mau oplos cat. Apa? Oplos cat. Oplos. Ya. Toko cat. Toko Jauh. cat. Deketin Ya. mic-nya. Dari Nippon Paint sama Apian dan lain-lain. Terus itu kami setelah melihat YouTube Pak Haji, kami anukan terus pergi umrah. Habis pergi umrah lalu kami praktekkan. Habis praktikan kami dapat lagi di kemana kita? Omsetnya itu tercapai, jadi diberangkatkan tur ke Malaysia. Habis itu ini ada lagi mau direncanakan di tahun ini mau ke Vietnam. Jadi ininya Pertanyaannya apa ke saya nih hari ini? Mau minta ini supaya toko itu omsetnya naik, omsetnya naik, jualannya tercapai. tokonya jadi punya kita, nggak ngontrak lagi.
Gampang. Nah, Ibu paksain, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya disiram ke toko kontrakan. Jadi milik, jadi milik, jadi milik. Jadi milik, jadi milik. Nah, kalau ibu bisa ngumpet-ngumpet, Iya. tokonya ngumpet. Cari tempat yang ibu bisa kencingin tuh tanahnya. Oh iya. Sambil kencing ibu ngomong, pasti jadi milik tahun ini. Pasti jadi milik tahun ini. Pasti jadi milik tahun ini. Ntar jadi milik tahun ini. iya, amin. Kayak guguk. Iya, Tahu gak guguk? Anjing. iya, Anjing. Kalau dia dilepas, kan dia nandain kekuasaannya dengan dia kencing. Cur. Nah ibu juga gitu kencing. Paksain. Bebas kencingnya jam berapa aja. Sambil ibu kencing ngomong, tanah ini pasti jadi milik saya tahun ini. Tanah ini pasti jadi milik saya bulan ini. Tanah ini pasti jadi milik. Ntar jadi milik. amin. Amin. Alhamdulillah. Boleh ibu yang ngencingin, boleh orang tuanya yang ngencingin. Bebas. Iya. Pokoknya jadi milik. Ada lagi? Iya. Tapi itu harus di luar, maksudnya di luar pada toko ya Pak Haji? Atau Di- di dalam toko aja Di nggak? dalam toko boleh, di luar toko boleh. Pokoknya tanah kontrakan aja. Iya. Kalau di dalam toko kan tertutup Ya, apa namanya, rolling, ya, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Oke. Bisa di muka, di Ya. halaman. Ya. Setiap hari ya, Ya, selama setiap 99 hari. Iya. Mm-mm. Ada lagi? Terus ini karena melihat itu ada nah kepingin, alhamdulillah terkabul, hendak sedekah dengan yatim kurung 10 juta. Mm-mm. Nah langsung saya bawakan. Nah 10 juta sekalian pas hajatnya terkabul, duitnya kedada langsung ada Pak. Hajatnya apa kalau boleh Hajat tahu? Itu mau sedekah yatim kurung Ya, 10 juta. ya. Kalau ini sedekah apa Jumat berkah Barokah potong sapi, terserah Bapak. 1 itu juta. 1.800.000. 1.800.000. Nah, itu aja. Terus apa lagi? Yang Ini Pak Haji, agar dapat jodoh yang terbaik. ibu, Ya. gampang. Bisa gak ibu pakai celana dalam ibunya? Jadi ibu minta ke ibu, Iya. mah minta dong celana dalamnya 9 biji. Oh iya. Nah 9 biji nanti ibu yang pakai, tapi pakainya dibalik. Iya. Terus yang baru atau yang Yang bekas. bekas dipakai beliau? Ya jadi ibu kan punya celana dalam banyak. Kasih deh 9 biji ke anaknya. Iya. Nanti anaknya pakai, tapi ibu makainya dibalik. Nggih. Nggih. Kalau mau lagi lebih cepat lagi jodohnya, minta BH-nya ibu 9 juga. Nanti ibu pakai dibalik, nanti jodohnya lebih cepat. Iya, amin. Alhamdulillah. Amin. Bisa kan? Dikasihin kan nanti ibu beli yang baru. Bisa. Terus apa lagi? Ya. Nanti kalau kita ada nih untuk transfer, kalau nggak bisa ke sini, nomor rekening siapa Pak Haji? Oh ibu belum masuk di grup? Belum. Oh belum masuk di grup. Bos nanti dimasukin di grup bisa gak bos? Catat nomor teleponnya ibu sama ini. Ibu nanti dicatat nomor teleponnya ya. Iya. Nih sama Uje ya. Nanti dimasukin di grup Je. Terus apa lagi bu? Catat nomor nama ibu, nomor HP. Itu minta omsetnya supaya tercapai Oh iya. penjualan cat. Ibu maunya berapa omsetnya? Kalau untuk satu orang 1M100. Nah. Tapi karena ibu mau ikut, saya maunya 2M lebih. Oh bisa. Supaya pergi berangkat ke Vietnam. Gampang. Alhamdulillah. Bisa gak ibu paksain dari maghrib sampai isya wajib sholat tobat 18 kali sholat tobat. Ya. Yang mana kertasnya ada gak? Ini Kertasnya mana? Bukan itu. Bukan. Yang fotokopi yang kecil. Mana? Ada. Pinjaman. Oh, berarti lain saya tidak nonton. Nah tuh. Bisa gak ibu dari maghrib sampai isya sholat tobat 18 kali? Ya. Berapa hari? Hah? 99 hari. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gundah. Tuh iya. nomor 1. Iya. Allahu Akbar. 2. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. Dari maghrib sampai isya. Ya. 18 kali sholat tobat. Kedua, dari 18
Ada 5 sifat yang dominan, yang mana coba kasih tahu saya. Ngeluh, Ah, jengkel, ah, mancing jengkel. ah, Kepancing jengkel juga bawel. 5 ya. Banyak. Bisa gak yang 5? Ibu salat tobatnya 10 kali. Ya, Yang 5. Jadi 5 kali 10 50. Dikerjain dari habis sholat subuh sampai jam 00. Bebas. Dicicil boleh? dicicil boleh. Boleh. Dari habis sholat subuh sampai Jam 00. jam 00. Ya. Itu yang 5 tadi. Yang 5. Beda yang habis maghrib tuh. Yang maghrib 18. Ya. Iya. Tuh. Beda yang maghrib. Maghrib 18. Jadi waktunya bersamaan atau Bebas. beda? Oh, bebas. Iya. Jadi yang dikerjain yang 18 dulu apa yang 5? 5 dulu dong. Kan dari habis sholat subuh. Oh ya, itu dulu baru yang inilah. Habis duhur boleh. Habis subuh boleh. Baru. Iya, iya. Tapi mengerjakan tuh seumpamanya habis subuh langsung 10. Ya. Jadi umpamanya habis zuhur Ya. langsung 10. Ya. Oh. Terakhir. Iya. Terakhir. Ya. Bisa gak kalau ibu lagi kesel, kalau ibu lagi jengkel, kalau ibu lagi sebel, kalau ibu lagi dongkol, ibu keluarin kata-kata nyumpain. Pokoknya nih kalau tukang chat ngirimnya telat, gue berangkat ke Vietnam. Nah, itu. Oh gitulah. Pokoknya nih kalau si tukang chat nih nggak bawa sampelnya, Ya. gue berangkat ke Vietnam. Ya. Jadi kekeselannya negatif dikeluarin, ditarik yang positif. Iya. Ingat nak. Nyambung nggak ilmunya? Nyambung. Ibu kan kesel nih. Iya. Kok nih chat nggak dikirim-kirim nih yang nomor sekian, nomor sekian. Iya. Langsung ibu nyumpahin. Pokoknya nih sales, kalau sampai hari ini nggak nganter, gua mama gua berangkat ke Vietnam. Atau target gue terlampaui. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Atau Iya. misalkan ibu, apalagi yang bikin ibu kesel, bebas. Selalu diutarakan keluarnya kata-kata yang jelek, ditelennya yang positif. Iya. Iya. Kalau saya contohnya anak saya, Fauji, awas kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Ayo, kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Saya punya Rubicon. Fauji, awas kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Nah, ibu apa tuh yang kekesalan ibu? Yang negatif apa yang ibu kesel? Ibu keluarin yang negatif, ibu tarik yang positif. Yang positif. Nyumpahin namanya. Iya. Iya. Oke, terakhir. Iya. Terakhir ya. Menerima takdir Tuhan. Nah, ibu terima dulu nih takdir Tuhan. Iya. Apa tuh takdir Tuhan? Ibu berkeinginan ikut berangkat ke Vietnam. Iya. Itu terima dulu takdir Tuhan. Coba terangin. Menerima takdir Tuhan. Menerima takdir Tuhan. Terangin. Menerima takdir Tuhan itu dasarnya ada hadis qudsinya, Bu. Jadi itu kalau kita tidak menerima itu diusir sama Allah. Kata Allah di hadis qudsinya begini. Sesungguhnya aku ini Allah. Iya. Tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atau legowo atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusan atau ketetapanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi dan cari Tuhan selain aku. Diusir kalau kita tidak menerima ketetapan Allah. Kita harus terima. Jadi ibu terima dulu takdir Tuhan, ibu tokonya ngontrak. Iya. Terima. Jangan ibu bilang gini, bisa gak ya ini punya saya ya? Bisa gak ini toko jadi milik saya? Nggak boleh. Iya. Terima dulu dengan ngontrak. Iya. Bisa? Bisa. Mana lagi contohnya? Nah, Menerima takdir Tuhan. menerima itu ternyata salah satu menerima takdir Tuhan itu kan berarti kan ridho. Iya. Ridho atas ketetapan Allah. Iya. Itu menjadi pintu masuk kita ke surga.
Salah satu dari 8 pintu surga itu adalah ridho. Iya. Menerima ketetapan Tuhan. Iya. Jadi kok pintu surga dibuka lewat ridho, maka pintu surga di dunia yang kita nikmati sekarang sama. Juga dengan pintu itu kita akan menerima rezeki yang luas, barokah, manfaat untuk semuanya. Itu. Karena dengan menerima ketetapan Allah, hati kita kan jadi bersih, jadi tenang. Kalau Pak Haji kan yang awal tadi kan tidak boleh hatinya busuk. Iya. Karena dipesankan oleh Rasulullah kan itu, Iya. ingat bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal Daging. Iya. Kalau daging ini baik, maka seluruh tubuhnya jadi Baik. baik. Iya. Kalau baik artinya kan harum, Iya. rezeki Hari. datang. Tetapi kalau di dalam dagingnya itu adalah busuk, ini bahasa hadisnya sama dengan hadisnya kan gitu juga, busuk disebut oleh Rasul itu busuk. Maka busuk, kotor semua seluruh tubuhnya. Kalau seluruh tubuhnya kotor, yang datang apa? Lalat. Iya. Madunya nggak ada. Nah berarti ibu bisa gak hatinya nggak boleh busuk ke anak sama ke mantu sama ke cucu? Ibu nggak boleh busuk ke orang tua. Jadi kalau orang tuanya cerewet, bisa gak ibu nggak komen di hati? Ibu kan kalau dia cerewet, ibu komen. Iya, Tuh. betul. Ya kan lu gue keker lo. Iya dia tukang komen kalau dia cerewet. Iya. Nggak boleh, itu namanya hati busuk. Kadang kan kita suka protes. Allah, saya udah tahajud. Iya, Saya udah puasa. iya. Saya udah ibadah. Kok nasib saya begini aja? Busuk hati lo. Busuk sama siapa? Ya komen sama orang tua. Kalau kita laki-laki ya komen sama lawan jenis. Iya. Gitu. Nggak boleh. Nah bisa gak ibu hatinya nggak boleh busuk? Biar cepat terkabul. Latihan ya. Iya, Ya. berarti. Lanjut. Ya, yang diajarkan Pak Haji semuanya itu adalah pintu surga. Iya. Kalau pintu surga di akhirat besok, pintu kenikmatan di dunia pasti kita dapat nggak? Pasti. Jadi gambaran nikmat di surga itu pasti kita nikmati di dunia ini. Iming-imingnya di surga bidadari dinikmati. Ya sudah, kita dapatnya bidadari di dunia ini juga dinikmatin kan gitu. Ya. Jadi ada diajarin sholat. Itu ternyata juga pintu surga. Diajari apa lagi? Sedekah. Jadi untuk bisa kita hajat ekstrim kita terkabul, ilmu RDAY itu kuncinya satu, bikin takjub Allah. Apa yang bikin takjub Allah? Ada dua. Satu, ibadah ekstrim. Yang kedua, sedekah ekstrim. Itu saja sebetulnya. Semuanya kalau kita hajatnya nggak ekstrim, ya monggo, nggak mengerjakan secara ekstrim. Kalau kita punya hajat ekstrim, punya toko yang besar, laris, pelanggan banyak, bayarnya kontan semua, nggak usah kredit, ngutang-ngutang, pasti laris, bayar kontan. Nah, itu harus disebut juga menjadi ucapan, menjadi hajat yang disampaikan. Bukan laris doang, laris ngutang semua, pusing isinya catatan nota semua. Betul? Iya, betul. Apalagi yang utang. Sudah susah ngenagihnya, mau dicopot itu pintu. Mau dibongkar itu. Habis hancur. Iya, nggak mungkin. Jadi Terakhir. ucapan. Sambil ibu kerja, Nah, sambil ibu ngomong hajat, misalkan ibu lagi ngoplos chat, Iya. saya pasti berangkat sama mama ke Vietnam, target terlampaui, pasti saya berangkat ke Vietnam. Begitu sambil kerja, sambil ngomong. Ibu juga begitu sambil nyapu, ngambil ngomong, pasti saya target terlampaui.
Saya berangkat ke Vietnam, saya berangkat ke Vietnam. Ngucapnya Begitu. kayak gitu Pak Haji. Hah? Kotor nggak mau nyapuin. Ini sudah kotor-kotor. Itu kan dulu. Sekarang nggak boleh. Itu dulu. Bahaya kotor toko. Semrawut nggak mau nata. Bener. Itu benar. Dulu. Sekarang jangan. Dua. Ya. Kan saya bilang, emang bener ya kalau kita ngucapin hajat. Jadi saya suka makanin semut pakai gula pasir sambil saya ngomong, semut, bawa dong penyakit gue jauh-jauh, bawa dong. Gue ngasih makan kucing, kucing, makan dong penyakit gue, bawa dong. Burung begitu juga, ikan begitu juga. Nggak taunya itu yang bikin saya sehat. Nah, ibu juga begitu. Burung, angkat dong kesialan gue. Angkat dong kesusahan gue. Datengin dong rezeki, bawa dong kemari dong. Burung, bawa ya burung. Wasilanya ada aja. Saya sakit, ngelepar di rumah sakit. Ada orang nganterin duit tunai 50 miliar. Tuh, kan lumayan. Gue sakit ngelapar, ada orang nganterin mobil Fortuner. Iya, hitam. Fortuner hitam. Nik 2024, kilometer baru 3.000. Itu dipakai sama kakak saya. Nah coba ibu begitu. Sambil ngomong. Bisa? Nah dari yang saya terangin ini, ada gak yang susah? Dipraktekin? Nggak ada ya? Nah, ibu ada gak pertanyaan lagi? Itu kalau gimana lah. Yang bantuin kita di sana tuh supaya ya bujur-bujur betul-betul ya. Yang Apa? bantuin di sana tuh nah. Karyawannya Iya, maksudnya. karyawannya. Oh gampang, ibu remes alat kelamin ibu sentuh kulitnya. Kabarnya gimana? Begitu. Itu aja lah. Remes alat kelamin ibu, sentuh kulitnya. Udah makan siang belum? Iya. Sambil ibu ngomong, nurut, manut, katut, nurut, manut, katut. Ibu sentuh. Udah makan belum? Begitu. Ibu manfaatin alat kelamin ibu, kearifan lokal. Mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Kalau udah perang nggak bisa. Apalagi pertanyaan? Itu aja lah. Mungkin bermanfaat aja sudah. Itu kata Pak Haji di dalam YouTube kan rahasia kalau nggak terbuka. Itu kalau apa namanya duit datang, duit yang kejar kita, bukan kita yang kejar duit. Gitu. Caranya gimana? Ya, caranya. 3. Ya. 1. Nerima takdir Tuhan. 2. Tidak boleh punya sifat busuk di hati yang tadi 18. 3. Nyumpahin. Nah, okay. Fauji, jangan main air, awas. Kalau Fauji main air, duit ngejar papa. Oh, ya. Awas, kalau Fauji main air, duit ngejar papa. Duit nyari papa. Bu, kemarin tuh anak saya datang ke saya, papa. Ada iPhone 16 Pro baru keluar, udah ada di Indonesia. Harganya berapa? 28 juta. Anak saya pertama dokter, kedua dokter, yang ketiga sekolah dokter, yang keempat istri saya. Bisa beliin nggak Pak? Aku, Vira, Fauji, Mama, 4. 4 kali 28 juta berapa? 112 juta. Alhamdulillah Mbak Lisa sama Mas Abi ngebel saya. Pak Haji saya mau privat bisa gak? Nggak bisa, padet. Kalau saya kasih 150 juta bisa gak privat? Baru gue bisa. Makanya kemarin saya beli iPhone 4 biji. Duitnya dari mana? Dari Mbak Lisa sama Mas Abi. Masih ada lebih tuh. Ya. Iya, lebih. Nah maksud saya ibu coba begitu. Iya. Fauji jangan main air, awas. Kalau Fauji main air, duit ngejar papa. Ibu juga begitu. Bisa? Iya, bisa. Tapi yang 3 jangan dilanggar. Iya. Ada lagi? Itu aja dah. Bisa kan? Bisa. Ada gak yang sulit? Nggak ada Pak Haji. Enggak lah, masa Nggak sulit. ada. Malah banyak yang terkabul Pak Haji. Iya, jadi ibu sambil nyapu, Iya. sambil ngucapin Hajat. hajat. Iya. Sambil ngasih makan kucing, burung, ikan, sambil ngomong hajat. Iya. Sambil nyumpahin, manggil hajat. Yang dikeluarin unek-unek negatif. Iya. Pokoknya nih sales kalau sampai dia nggak ngirim yang nomor sekian, gue berangkat ke Vietnam. Gitu. Iya.
Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Alhamdulillah. Boleh minta centong Pak?